Baik, kita lanjutkan untuk relasi antar objek berupa relasi inheritance. Kita dicontohkan seperti ini ya, bahwa ada relasi antar people dengan student-nya dan dengan profesornya ya. Nah, untuk memperjelas mungkin saya buatkan codingan yang baru ya, supaya kita mulai lagi dari awal. Nah, jadi saya tuliskan ya, jadi inheritance ya. Ini khusus tentang inheritance. Supaya lebih terbayang, maka kita buatkan saja kelas student yang baru ya. Supaya mahir, kita buat dulu, buat lagi, meskipun kita sudah memiliki semua yang diperlukan. Nah, kelas student. Nah, saya ingin menunjukkan tadi yang dipaparkan ya, bahwa kalau kita memiliki student, kita misalnya dia ada name-nya ya. Kemudian kita memiliki juga string ID-nya. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan lengkapi seperti biasa ya, kita lengkapi dengan metode-metodenya. Nah, kenapa kita harus melengkapi? Karena ini konsep yang pertama tentang enkapsulasi ya, bahwa kita biasakan atribut-atribut itu kita jadikan private, sehingga kita memerlukan metode setter-getter untuk mengaksesnya. Kemudian kita juga lengkapi dengan konstruktor ya. Kita sudah belajar konstruktor. Konstruktor itu mekanisme untuk instansiasi objek. Nah, kita buat konstruktornya di sini. Kita buat konstruktor, lihat ya, namanya sama dengan nama kelasnya dan ada parameternya. Kita juga buatkan konstruktor yang tanpa parameter. Nah, saya ingin menunjukkan ya, tadi di paparan kita bahwa kalau saya memiliki ini student itu secara umum. Padahal di kita ini ternyata ada studentnya graduate, ada student undergraduate gitu ya. Sehingga kalau saya tambahkan di sini, kita buat kalau dia undergraduate, kita harus ada informasi dia dulu dari mana. Seperti ini nih, undergraduate institution. Kemudian kita lengkapi setter-getternya ya. Ini. Get undergraduate institution, set undergraduate institution. Kemudian kita buatkan kelas main test-nya ya. Nah, di sini kita akan Nah, di sini kita akan membuat objek student tadi. Misalkan ya, si Mary itu student biasa ya.
Kalau Susi itu student graduate. Gini ya. Maka kalau saya mau membuat objek, maka saya harus menuliskan gini. Student S1 new student ya. Nah, new student-nya itu harus kita tulis nama sama ID-nya. ID 1. Kita buat juga untuk objek yang kedua, yaitu Susi ya. Ini ID yang kedua. Nah, kita buatkan untuk menampilkan ke layar. Saya display aja ya, supaya mudah menampilkan ke layar. Student ID, lalu satu lagi harus ditampilkan juga kan, bahwa asalnya dari mana. Nah, berarti saya harus menambahkan ini, kita tuliskan ya. Nah, ini kita lihat, boleh diikuti juga ya. Jadi ceritanya saya sedang membuat objek student, tapi objek student ini under nah ya nih seperti ini nih kalau kita print, maka kita lihat ya, undergraduate student atribut itu sebetulnya kalau memang studentnya sudah pernah kuliah di tempat lain, sehingga kalau kita lihat di sini, kalau Mary ini student biasa, kalau Susi ini student graduate, kalau kita tampilkan, kita display ya. Nah, ini kita lihat ya bahwa untuk atribut Mary ya, untuk objek Mary kita tidak perlu mengisi atribut asal institusi ya, undergraduate institution, karena dia mahasiswa biasa, mahasiswa baru. Sementara kalau Susi, dia itu kan student graduate ya, graduate student, sehingga dia perlu
kita cari info, dia dulu sekolahnya di mana. Sehingga memang berbeda ya. Nah, kalau kita jalankan begitu saja, maka kalau kita lihat ya di displaynya ini, student ID 1 undergraduate-nya 0, student 2 undergraduate-nya juga 0 ya, karena memang belum sempat diisi. Sama-sama Mary dan Susi itu tidak ada informasi dia berasal dari mana ya. Nah, di sini berarti karena Susi ini undergraduate, maka saya harus, supaya kalian belajar konstruktor juga ya, saya akan membuat satu konstruktor lagi yang, kalau ini kan tanpa parameter, dengan 2 parameter, saya mau buat yang 3 parameter. Jadi dalam satu kode program, dalam satu kelas, kita bisa memiliki banyak konstruktor yang disebut dengan konstruktor overloading ya. Nah, ini 3 parameter, name, student ID, dan undergraduate institution. Sehingga di sini saya bisa tuliskan ya, Suzy ini misalnya dari asalnya dari Unpas ya. Nah, ini kalau dijalankan, maka berbeda ya. Kita lihat ya, kalau sekalian mereview konstruktor, kalau objek 1 dia menggunakan 2 parameter konstruktor, sedangkan objek 2 dia menggunakan 3. Apakah ada masalah? Tidak ada masalah, karena di kelas studentnya kita sudah menyiapkan konstruktor yang tanpa parameter, konstruktor dengan 2 parameter, dan konstruktor dengan 3 parameter. Ketika kita membuat seperti ini, compiler tidak akan salah ya. Untuk S1 dia mengambil 2 parameter, sedangkan untuk S2 dia mengambil yang 3 parameter. Nah, kalau kita lihat sudah muncul Mary student ID 1, undergraduate institution-nya 0. Sedangkan Susi dia undergraduate student-nya adalah dari Unpas. Nah, bagaimana kalau saya mau membuat student-student yang lain? Di sini student 3, student 4. Nah, kita lihat ya, student 3 ternyata student biasa juga gitu. Student 4 juga sama, student biasa ya. Sehingga kita tidak perlu konstruktor yang 3 parameter, karena kalau student biasa dia tidak ada informasi asal institusinya. Nah, kita displaykan juga ya supaya kelihatan sebetulnya seperti apa. Ini harusnya 4 ya, ID keempat. Nah, jadi kalau dilihat-lihat di sini, kita membuat 4 student. Tapi di antara 4 student ini ada satu yang graduate student, sehingga dia perlu dituliskan informasinya bahwa dia berasal, sekolah asalnya dari mana, yaitu dari Unpas. Nah, kita tuliskan seperti ini. Sementara 3 yang lain, Mary, Roy, dan Boy ini,
tidak ada informasi dia berasal dari yang mana. Sehingga kalau kita lihat hasilnya ini nol semua ya. Nih, perhatikan yang di sini nih. 0, 0, 0 gitu. Nah, ini yang disebut dengan tidak tidak efektif gitu, tidak efisien ya. Kita ada atribut undergraduate institution, padahal tidak perlu karena dia bukan lulusan mana-mana, baru masuk kok. Sementara kalau yang S2 ya, si Zuzi ini dia ada asal institusinya, sehingga harus kita tuliskan. Ini ya. Nah, ini yang mengidekan agar kita ya sudah kita buat saja, baru ya kita buatkan kelas terpisah, namanya kelas graduate student. Di mana di graduate student itu kita buat dia menjadi khusus pengelola ini aja, mengelola atribut ini ya. Nih kan. Nah, ini menjadi error, kita tutup dulu ya. Konstruktor yang ketiga kita tidak gunakan, kemudian setter-getternya kita ambil. Pindahkan ke sini. Nah, untuk displaynya pun kita tiru ya. Nah, kalau kita lihat, ini juga jadi pada error ya, tentu saja menjadi error karena dia tidak mengenali si variabel yang kita pindahkan ke kelas yang baru ya. Ini kita pindahkan, ini menjadi bermasalah. Nah, bagaimana dengan main test? Main test juga menjadi error ya, karena yang student 2 ada informasi ininya. Nih. Jadi hanya bisa menggunakan yang 2 parameter. Kalau kita jalankan, berarti sebetulnya student 1, 2, 3, 4 semuanya adalah student biasa ya, karena hanya ya student S1 ya, hanya ada 2 parameter, yaitu ke kelas student ini. Padahal pengennya kita bagaimana kalau si Susi ini adalah student S2 atau graduate student. Sehingga kan harusnya Susi ini adalah bukan student new student ya, tapi graduate student kan. Nah, harus kita tulis.
Kalau kita lihat, loh kok malah jadi error? Ya tentu saja, karena kita membuat objek ya, menggunakan konstruktor dengan 2 parameter. Sementara di sini apakah ada konstruktor dengan 2 parameter? Tidak ada ya, sama sekali tidak ada. Yang ada, kalaupun ada, kita hanya bisa membuat konstruktor dengan 1 parameter. Kenapa? Karena memang parameternya cuma 1. Sehingga memang di sini menjadi error ya, menjadi bermasalah. Maka kita harus tulis seperti ini. Nah, kalau seperti ini, mungkin tidak ada error, tapi tidak sesuai yang diharapkan. Kalau harapan saya itu kan keperluan saya, kita punya 4 objek. Semuanya student, ya. Namun untuk Suzy, dia khusus, dia student S2 atau graduate. Kalau kita buat seperti ini, maka kalau ini dijalankan, yang terjadi adalah kita memiliki 4 objek, 3 objek student, dan 1 objek graduate student. Namun, yang nanti tampil adalah si itunya aja. Siapa? Asal institusinya. Nih, tampilnya seperti ini. Mary student 1. Langsung undergraduate Unpas. Roy student 3, Boy student 4. Bagaimana kalau saya ingin menampilkan si Susi ini bahwa dia adalah student ID nomor 2. Maka di kelas graduate student, saya harus menambahkan seperti yang ada di student, yaitu name dan student ID. Kalau saya menambahkan name dan student ID di sini, berarti apa? Berarti saya harus membuatkan semuanya ya. Satu set. Setter-getternya harus dibuatkan. Kemudian saya harus buatkan juga konstruktor dengan 3 parameter. Saya harus siapkan juga display untuk name dan student ID ini. Jadi kalau menambahkan atribut, kesininya juga harus dilengkapi, sehingga malah merepotkan. Karena itulah gagasan inheritance kita gunakan. Kalau sudah ada inheritance, maka semua yang ada di kelas student ini bisa kita gunakan untuk kelas ini ya, untuk kelas graduate student. Nah, sehingga kita bisa membuat si kelas student ini ya, di main test ini nih, S2 ini kita buat sebagai graduate student. Kemudian kita lengkapi konstruktornya ya, karena ini cuma 1 parameter. Nah, kita bisa di sini, atau saya buat dulu ya, konstruktor dengan kita buatkan konstruktor. Kan ini sama ya, kita buatkan untuk name-nya. String, name,
string student ID. Iya. Lalu di kelas di main, nah berarti ini kita bisa memasukkan siapa tadi? Mary dan student kedua tuh Suzy ya. Nah, seperti ini sekarang. Gini ya, jadi sekarang kita bisa membuat Suzy dan di student nomor 2, tapi dia adalah graduate, sehingga nah kita lihat ya, kita jalankan lagi, kita eksekusi. Nah, kita berharap kan sekarang khusus untuk objek kedua, ini akan tampil nama ID dan asalnya gitu ya. Sedangkan objek 1, objek 3, dan objek 4 tampil hanya nama dan ID-nya saja. Namun kita lihat ya bahwa ini tidak serta-merta otomatis ya. Nah, kita lihat codingannya di sini. Yang hanya tampil itu ternyata kalau kita lihat ya, tetap aja munculnya undergraduate Unpas. Tentu saja karena kalau kita lihat display ya, untuk menampilkan itu kan menggunakan metode display. Kalau kita panggil display, yang di display hanyalah yang undergraduate-nya aja tulisan seperti ini. Nah, maka memang kita harus menggunakan ya display dari kelas induknya. Nah, kalau kita lihat-lihat sebetulnya di kelas student udah ada ya display, tapi displaynya hanya untuk 2 aja, hanya untuk name dan ID, sehingga di sini kita memerlukan kelas display juga ya. Nah, ada caranya, yaitu kita tulis, kita mau memanggil dari kelas nggak bisa ya. Ini dibilangnya nggak bisa ya, tapi sebetulnya di sininya nggak apa-apa tuh, agak nge-lag ya. Coba kita jalankan. Nah, jadi kita lihat ya, inheritance itu, begitu kita menyatakan bahwa kelas graduate ini adalah turunan dari kelas student, maka semua yang ada di student itu sebetulnya bisa digunakan oleh si kelas ini, kelas graduate student itu. Nah, di sini kita ada kendala ya, bahwa kita ingin menampilkan semuanya gitu ya, menampilkan nama dan
ID-nya serta asalnya. Nah, ini yang harus kita tampilkan. Caranya bagaimana? Ternyata kalau kita ini tampilkan, nggak bisa kalau seperti ini ya. Saya ingin menampilkan ininya. Bisa nggak? Nah, apa yang dimaksud dengan super? Super ini adalah kelas supernya, kelas induknya. Jadi saya memanggil display yang milik dari kelas induknya. Siapa kelas induk? Kelas induk itu adalah si student. Nah, jadi kita bisa ya kelas-kelas yang terhubung ya, terrelasi itu kita bisa sambungkan dengan menggunakan perintah super. Jadi super ini untuk menggunakan ya, memanggil dari kelas induknya. Tetapi kita lihat lagi ya, ketika kita berusaha menampilkan nama dan ID dari si objek yang kedua, ya, kan tujuan kita menampilkan objek yang kedua nih, Susi ID 2 dan berasal dari Unpas. Nah, munculnya seperti ini, nul, ID-nya nul, baru undergraduate institution-nya tertera ya. Nah, yang dari mana nul-nul ini? Coba kita lihat. Yang nul ini sebetulnya dari display yang ini. Nih, maka munculnya nul gitu. Kemudian baru berikutnya muncul undergraduate student, di mana variabelnya adalah tertuliskan Unpas. Bagaimana kok Susi sama duanya tetap tidak muncul ya? Tidak bisa. Nah, ini kita harus tambahkan di sini. Mana yang ini nih? Nah, nama dan ID belum kita apa ya? Belum dituliskan. Susi sama ID-nya itu belum kita tuliskan di ininya di kelas studentnya. Nah, makanya kita bisa tuliskan seperti ini. Super ini ngapain? Super ini sebetulnya sebuah perintah ya untuk bersambung. Kalau kita lihat ya, kita klik nyambung ke konstruktor dari kelas ibunya. Nah, kalau sekali lagi kita lihat ya, super ini karena name dan ID itu ada di kelas student. Sedangkan undergraduate ini ya ada di kelas graduate student nih. Saya tunjukkan ya. Yang ini ya. Sedangkan yang hijau ini, yang ini kan. Nah, bagaimana dengan yang super di sini? Kalau yang super itu berarti sebetulnya dia ada di, sebetulnya dia adalah memanggil atau adalah konstruktor dari kelas supernya. Kelas supernya siapa? Tentu saja kelas student. Nah, kita lihat ya kalau sudah dilakukan seperti itu, maka
barulah si ID dan nama itu bisa muncul di objek yang kedua. Kita lihat ya. Nih, ya, jadi sekarang sudah muncul. Ada Mary, student ID-nya 1, kita lihat lagi ke sini ya. Ada Suzy, Suzy itu student ID-nya 2, dan undergraduate graduation institution-nya dari Unpas. Lalu ada Roy, dia ID 3, ada Boy ID 4. Nah, sekarang kita sudah punya ya 3 macam objek student dan 1 objek graduate student, di mana graduate student ini kalau kita lihat ya kelihatannya rumit ya, padahal enggak gitu. Graduate student ini sekarang hanya punya 1 parameter, 1 variabel aja, 1 atribut, tapi kan dia butuh nama dan ID tetap. Nah, kita ambillah nama dan ID ini dari supernya, yaitu dari kelas studentnya. Sehingga name dan ID-nya itu kita menggunakan konstruktor dari kelas induknya. Demikian juga ketika display ya, kita menggunakan display-nya dari kelas supernya juga gitu. Ya, untuk tulisan name dan student ID ini sebetulnya dari display. Kemudian barulah kita tampilkan ke layar khusus untuk menampilkan institusi asal dari undergraduate-nya. Sehingga muncullah seperti ini. Gitu ya. Nah, ini mungkin agak rumit barangkali ya. Nah, kita contohkan lagi yang lain yang lebih sederhana ya, supaya tidak pusing ya. Kita ambil contoh yang lain. Misalnya kita punya kelas people. People itu kan orang ya. People tuh punya name. Saya sederhanakan cuma 1 aja ya, name. Nih. Lalu kita lengkapi dengan setter getter dan konstruktor. Jadi ini kalau mengcoding itu 1 set lengkap ya. Ada kelasnya, ada atributnya, ada setter getternya, dan ada konstruktornya. Nah, ini udah jadi nih, 1 lengkap. Dengan kemudahan menggunakan tools ya, saya beri kemudahan untuk kalian mengcodingkan menggunakan tools. Tapi bukan berarti kalau nanti disuruh mengcoding sendiri nggak pakai tools, jadi nggak bisa. Tetap harus bisa ya, harus hafal juga nih. Set itu ada parameternya, ada void. Nah, ini mau nggak mau harus sambil lama-lama harus hafal ya. Kemudian saya membuat kelas profesor juga ya, supaya ada contoh lain. Nah, profesor ini punya ID profesor ya. Ini atributnya, lalu kita jangan lupa kita lengkapi dengan setter getter. Jadi saya urutan pengkodingannya begitu ya. Lalu baru kita lengkapi dengan konstruktor. Konstruktornya dengan 1 atribut. Nah, sekarang kita lihat people ini kan orang, profesor orang, student orang. Maka saya akan menyambungkan profesor ini extend orang. Kok orang sih? People ya.
Nah, kalau seperti ini ya, kita menjadi ada, warning dari, si ininya, si siapa, si NetBeans ya, enaknya pakai tools tuh itu, dia sudah ngasih tahu, nih bakalan error gitu. Kenapa? Karena, dia meminta supaya konstruktornya no argumen ya. Require-nya, konstruktor people-nya ya. Jadi di kelas people-nya, kita harus melengkapi dengan, ini sudah ada ya konstruktornya, di sini juga sudah ada. Coba kita lihat ya. Ini masalahnya kenapa? Kalau saya buang, tidak apa-apa ya. Nah, kalau saya mau extend dengan ini agak aneh ya. Padahal ini sudah string. Sebentar, ada yang tahu ini kenapa? Found no argument. Sebetulnya sama ya. Nah, kita lihat. Kita uji coba dulu ya. Kita menggunakan kelas tes lagi, tapi main tes yang berbeda supaya tidak bingung. Saya mau membuat kelas Nah, kemudian di kelas profesor ini jangan lupa ya, supaya mempermudah kita selalu punya metode display ya, atau toString sih sebetulnya kalau mau ya. Cuman menggunakan display juga tidak apa-apa, karena display ini untuk menampilkan semua ya, semua atributnya. Kebetulan di sini hanya ada name-nya saja. Jadi kita punya kelas people, people-nya kita buat P1, lalu kita displaykan ya. Kita tampilkan. Nah, di kelas profesor juga saya akan nambahkan display ya, supaya bisa menampilkan ke layar juga. Kebalik ya, ID profesor. Kita lihat ya, name Suzy, nah, sudah muncul kan? Kemudian saya pengen saya cek dulu ya, kelas profesornya bisa nggak kita buat objek dari kelas profesor. Profesor PR1 sama dengan new. Nah, ini ada error ya, karena harus ada parameternya. Seperti ini.
Kita lihat apakah bisa dijalankan. Jadi ceritanya kita punya dua objek ya, objek P1 dari kelas people, objek PR1 dari kelas profesor. Nah, ini baru mencoba ya, kita belum mengkaitkannya dengan inheritance-nya. Kita lihat, ini agak lama ya eksekusinya. Nah, kita periksa kembali kenapa di kelas profesornya masih ada warning ya. Nah, ini ada error ya, karena memang di sininya dia tidak mau ya, karena ada extend. Saya buang dulu extendnya ya, supaya tidak bingung. Nih, saya buang extendnya. Kita jalankan ulang. Nah, jadi ya ini ceritanya baru kita mundur dulu ya. Ceritanya kita punya dua kelas yang belum terhubung. Kita belum belajar inheritance. Saya punya kelas profesor, saya punya kelas people. Lalu saya mencoba membuat objek-objek dari kedua kelas itu dan sudah berhasil. Namanya Susi, profesornya Mr. Boy. Nah, hanya seperti itu gitu ya. Nah, tapi kebutuhan kita adalah ID profesor. Oh, salah ya. Yang ID, kok ID profesornya Mr. Boy, salah ya. ID-nya misalnya 123. Ya, jadi kenapa 1, 2, 3, 4? Karena itu ID-nya. Kalau kita lihat di kelas profesor itu kan atributnya hanya ada ID, tidak ada name. Nah, name-nya saya akan gunakan dari kelas people. Supaya kita tidak perlu mengcoding name, lalu kita ada setternya, ada getternya, ada displaynya, maka kita akan menggunakan inheritance. Inheritance yang berasal dari kelas people ya. Nah, di sini lihat ya, jadi name Susi, nah, profesornya 1, 2, 3, 4. Saya pengen nama profesornya juga muncul. Karena itu saya akan menghubungkan kelas profesor dengan kelas people ya. Sehingga saya bisa menggunakan semua atribut yang ada di kelas people ya. Atributnya kebetulan cuma 1. Saya tambahin ya. Nah, gitu ya. Kemudian saya akan membuat konstruktor ini dengan 2 parameter. Jadi untuk kelas people ini ada string name dan address-nya ya. Untuk konstruktor people ini kita sekarang memiliki yang 1 parameter dan yang ada 2 parameter. Tapi kelas profesor ini menjadi tidak bisa. Kenapa? Karena NetBeans memberi informasi bahwa nggak bisa gitu ya, karena di kelas people ini sudah ada konstruktor dengan 1 parameter, dia akan melihat menjadi potensi tidak akan bukan bentrok ya, akan bingung gitu compilernya ya. Ini sebetulnya
konstruktor sama-sama satu parameter. Nah, karena itu kita dengan cara yang semula ya, bahwa kita buatkan string name dan string address. Nah, jadi 3 parameter. Nah, ini tidak mau ya. Nah, tapi ini masih tidak bisa ya. Oke, kalau gitu supaya tidak bingung, kita buang dulu aja ya tentang si ini. Ini masih ada persoalan juga ya, bahwa kelas profesor extend people-nya tidak mau ya. Oke. Kalau gitu saya buang dulu konstruktornya supaya tidak bingung ya. Jadi kalau seperti itu ya, kalau ada error-error seperti itu karena kita sudah menyiapkan berbagai konstruktor dan sebetulnya programnya NetBeans terutama ya memberi informasi itu tidak akan menyebabkan nanti akan menjadi error. Ya sudah, kita tanpa konstruktor dulu ya. Nanti konstruktornya kita pelajari lebih mendetil. Sekarang kita fokus aja bahwa saya punya dua kelas people dan kelas profesor, dan people ini kita sambungkan, kita beri relasi inheritance terhadap profesor. Nah, kalau seperti ini untuk membuat kelas people saya belum ada atributnya, jadi maka saya beri atribut dulu ya. Set name-nya dulu aja ya. People ini saya beri nama Susi. Demikian juga dengan profesornya. Saya beri nama juga Mister. Seperti ini ya. Memang untuk inheritance ya, kita belajar konstruktor harus hati-hati. Belajar inheritance juga harus hati-hati. Begitu keduanya digabungkan, lumayan ya, agak pusing. Makanya kita lepaskan dulu konstruktornya ya, biar nggak bingung. Jadi pokoknya sekarang saya sudah punya dua kelas, dan kelas ini kita akan sambungkan dengan relasi inheritance. Sebelum kita sambungkan, kita uji dulu masing-masing berjalan atau tidak. Nah, kalau sudah berjalan, baru kita manfaatkan warisan tersebut ya. Di mana kelas people ini kalau kita lihat kan merupakan kelas supernya, kelas induk dari profesornya. Sehingga kelas profesor seharusnya bisa menggunakan semua atribut yang ada di kelas people. Kita lihat di kelas people itu ada atribut address dan ada address dan name ya. Nih, seperti itu. Kalau kita lihat Zuzi, kemudian profesornya nul. Kenapa nul? Kita lihat di sini. Karena profesor itu tidak ada name-nya. Nih, set name. Kalau kita lihat ya, apakah di kelas profesor itu ada set name? Kalau kita lihat, kita balik ke sini ya, ke kelas profesor. Di kelas profesor hanya ada set ID. Loh, tapi kok tidak error di sini? Bisa set name. Set name ini berasal dari kelas people. Ini kelas people. Jadi, untuk membuktikan, kita lihat ya, saya menekan kontrol, kemudian saya klik. Nah, dia lompatnya ke set name. Kalau kita lihat set name-nya siapa? Set name-nya kelas people, bukan kelas profesor. Ini menunjukkan ya, meskipun objek PR1 ini adalah objek yang berasal dari kelas profesor, tapi dia bisa menggunakan name ya yang berasal atau milik dari kelas people. Seperti itu ya.
Nah, berarti sekarang sudah bisa ya, sudah bisa kita gunakan semua atribut. Cobain lagi ya kalau, nah kita lihat ya, tapi ini isinya nol. Kenapa nol? Karena si kelas profesor ini belum diberi, belum ada atribut name-nya tuh belum sampai ya ke kelas people. Nah, sehingga ini di kelas profesor kan hanya ada ID. Maka seharusnya kita gunakan ini dulu, cek dulu ya yang ID-nya dulu. Tuh. Hanya ada ID sebetulnya. Nah, ini kita tutup dulu ya. Kita lihat, kita uji coba ya. Kalau name itu ternyata terbukti ya bahwa meskipun kelas profesornya tidak ada set name, tapi tadi bisa menggunakan set name. Ya, meskipun tetap nol, tapi kita tidak menemukan atau compilernya tidak mengatakan ada error gitu ya. Karena kita bisa menggunakan set name yang dari kelas people. Nah, kita lihat ya seperti ini. Kita jalankan set ID. Nah, namanya Suzy, dia profesornya Profesor 234. Saya pengen namanya, jangan ID-nya. Maka kita bisa berbagai cara sebetulnya ya. Yang pertama, profesornya kita extend ke people. Karena dia extend ke people, maka name sama address-nya itu kita bisa menggunakan yang dari kelas people. Nah, sebetulnya caranya itu saya harus buat dulu ya. Public professor. Nah, kita buat seperti ini. Di mana kita gunakan super ya, supaya untuk memanggil atau memanfaatkan konstruktor dari kelas ibunya. Nah, saya coba ya. Kemudian di sini ya, super itu kan berarti di kelas people-nya saya balikin ya, punya konstruktor.
Nah, di sini kita bisa gunakan super ini ya untuk nah, jadi ya anak-anak ya, supaya kita bisa menggunakan atribut name dan address yang ada di kelas profesor ya, maka kita buatlah konstruktor ya, lengkap parameternya untuk kelas profesor ini. Kelas profesor ini kan pengennya ada name dan address-nya juga. Nah, sementara dia hanya punya satu atribut. Kita tidak perlu menambahkan atribut name dan address di sini, tapi kita extend ke people sehingga kita bisa memiliki name dan address juga. Tapi ada caranya. Caranya adalah bahwa jangan lupa kita menggunakan perintah super. Super ini apa sih? Super ini untuk konstruktor dari kelas people. Jadi ini membuat objek dengan dua parameter, yaitu name dan address. Nah, sehingga di kelas profesor ini kita cukup mengisi ID profesornya dari parameter si ID ini. Ya, string ID ke sini. Nah, ID profesor ini berasal dari sini ya. Bagaimana dengan super? Nah, tulisan super ini sebetulnya untuk memanggil konstruktor yang ada di kelas people. Sini yang ini. Nih. Nah, untuk main test-nya, kita harus hati-hati. Kelas people jadi tidak bisa seperti ini ya. Oke, kelas people-nya saya harus buatkan jadi error ya, karena dia minta, coba kita lihat ya, errornya apa. Kalian belajar ya. Jadi, yang error adalah sini. Di baris 14. Kenapa error? Karena dia menulis new people tanpa parameter ya. Kita lihat di sini, di kelas people, ada nggak konstruktor tanpa parameter? Tidak ada. Adanya yang dua parameter. Coba sekarang kita tambahkan yang tanpa parameter ya, seperti ini. Kita lihat masih error. Nah, tapi errornya berpindah. Yang ini sudah tidak error. Karena sudah ada sekarang konstruktor yang tanpa parameter. Yang errornya di sini. Kenapa error? Ya sama ya. Kita menyuruh program membuat objek dengan konstruktor yang tanpa parameter. Coba kita lihat. Ada nggak konstruktor tanpa parameter di sini? Tidak ada. Adanya adalah konstruktor dengan 3 parameter. Ya kita sesuaikan, maka di sini kita tuliskan 3 parameter ya. Name-nya. Ini kursornya hilang sebentar. Nah, name-nya mau siapa tadi? Mr. Boy ya. Kemudian address-nya. Kemudian ID-nya.
Sehingga kita tidak perlu lagi set ID seperti ini. Nah, kita lihat sudah tidak ada warning ya, sudah tidak ada dari NetBeans yang memeriksa mengatakan itu ada persoalan ya atau ada error. Nah, kalau kita lihat-lihat ya, ini sudah tidak ada error. Kita berharap yang muncul di layar ya ketika display itu yang pertama tentu saja people yang pertama yang bernama Zuzi, kemudian pengennya ya untuk display yang kedua muncullah profesor yang bernama Mr. Boy dari Bandung dengan ID 234. Harapannya kan seperti itu. Tapi kalau kita lihat ketika program ini dijalankan, yang muncul hanya ID-nya saja. Apakah ada kesalahan? Sebetulnya tidak ya, kita harus cermat. Ini kenapa ya seperti ini? Nah, ini seperti jebakan gitu ya. Kan ini udah ditulis namanya, alamatnya, ID-nya. Kenapa yang muncul cuman ID-nya aja? Ya kita lihat di display ini. Ya yang dimunculkan hanya ID-nya saja. Tentu saja ini membuat hanya yang muncul satu. Berarti bukan salah di sininya ya. Kalau salah di konstruktor tidak ada salah karena sudah menampilkan 3. Yang salah adalah bagian displaynya. Nah, displaynya bagaimana caranya? Kita tidak perlu, ya bisa saja seperti ini ya, kita tampilkan. Name dan address. Nah, tapi kita tidak boleh ya, name ini kita lihat ya, has private access in people. Jadi name ini dari kelas people, tapi kan name itu disifatnya itu ya apa? Dibuat apa? Privat, sehingga kita tidak boleh. Maka kita harus get name ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian kita jalankan lagi. Nah, jadi memang untuk inheritance ini ada apa ya, agak kompleks memang ya. Sehingga kita perlu mencermati ketika kelas kita hubungkan dengan kelas lain ya, dengan berharap nanti objeknya memiliki relasi antar mereka dan relasinya berupa inheritance, ternyata secara konsep sederhana ya bahwa kalau ada inheritance, semua yang ada di kelas induk bisa digunakan oleh kelas anak. Tapi begitu ada persoalan konstruktor ya, ternyata harus hati-hati. Nah, kita lihat ya, ini sudah muncul nih Mr. Boy Bandung, Profesor ID-nya 234. Nah, berhasil ya displaynya ya. Jadi sesuai harapan, kita punya satu objek people, kita punya satu objek profesor dengan 3 atribut, tapi sebetulnya atribut yang hanya ada di profesor hanya ID-nya saja. Name sama address itu ada di kelas people. Ya, jadi memanfaatkan kelas induknya. Oke ya, jadi kelihatan nih sekarang. Nah, kita punya cara lain juga ya, karena ini nggak rapi ya, Mr. Boy Bandung, Profesor ID. Saya mau rapihkan.
Jadi cara yang lebih mudah adalah kita menggunakan display yang ada di kelas ibunya. Seperti ini. Ya, jadi super itu artinya kita memanggil ya, memanggil apa-apa yang ada dimiliki oleh kelas super atau kelas induk. Termasuk display. Kalau tidak ada, kalau hanya super saja berarti itu memanggil konstruktor. Tapi kalau super lalu ada tulisan metode ya, berarti ini metode yang dari kelas ibunya. Nah, di mana di kelas people ini display itu isinya kan get name ya. Saya lengkapi ya sama get address. Kita jalankan lagi. Ya, jadi kalau kita lihat, kenapa ya di kelas profesor kok ada super? Ini ngapain? Ini berarti merujuk ke supernya. Siapa super kelas? Siapa super kelas? Ya kelas people. Apanya yang dirujuk? Metode display-nya. Oh, kita harus periksa, ada nggak display? Oh, ada sih. Di kelas people ini ada display. Isinya name, get name, dan address, get address. Sehingga kita bisa lihat ya, kita lihat kalau kita perhatikan, sudah hilang ya. Jadi harapan kita bisa kita tunjukkan bahwa ketika ada inheritance, betul, kelas profesor itu bisa menggunakan segala sesuatu yang ada di kelas people. Karena kelas people adalah supernya. Sehingga kita menggunakan perintah super untuk menunjukkan bahwa kelas ini memanfaatkan apa yang ada di kelas supernya. Di codingan ini yang dimanfaatkan adalah pertama, super ya, ini berarti memanggil konstruktor dengan 2 parameter. Apakah ada konstruktor dengan 2 parameter? Kita cek. Ada ya konstruktor dengan 2 parameter untuk mengeset name dan address. Kemudian kita lihat lagi di kelas profesor, mana supernya lagi? Berbeda, ini super ada titik. Nah, berarti ini memanggil metode display. Apakah ada? Metode display-nya ada ya. Dari kelas people kita lihat ada display di mana yang ditampilkan adalah name dan address. Sehingga kita bisa munculkan seperti ini ya. Name Susi addressnya 0, name Mr. Boy addressnya Bandung, dan Profesor ID-nya 234. Begitu ya. Jadi kita lihat persis ini. Yang display yang digunakan oleh kelas profesor akan sama persis dengan display yang ada di kelas people, tapi di kelas profesor itu ditambahkan. Dia menambahkan satu baris di halaman 38, yaitu menampilkan ID profesor. Nah, ini yang disebut dengan override ya. Nama metodenya sama-sama display, tapi kita tambahkan satu baris saja untuk membedakan dengan display yang ada di kelas people. Nah, untuk codingan menampilkan 3 hal seperti ini kok kesannya rumit gitu ya. Sebetulnya tidak rumit, ini adalah konsep inheritance. Saya menunjukkan bahwa kalau ada inheritance, semua kelas anak bisa menggunakan apapun yang ada di kelas induknya selama tidak di private ya,
selama dibuka menjadi publik atau tanpa tulisan apapun ya, tanpa modifier private, itu bisa diakses. Caranya adalah menggunakan perintah super. Nah, super itu menunjukkan keterhubungan antara kelas anak dengan kelas ibunya. Nah, mungkin itu yang bisa saya tunjukkan. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab ya.